Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Jamaah salat Jumat, salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini kita masih mempunyai kekuatan iman, sehingga dengan iman yang kuat itu kita masih mampu melangkahkan kaki, kita masih mampu untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan semoga ibadah yang kita laksanakan akan bisa menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, sehingga kesalahan itu akan terhapus di bulan Ramadan ini. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita tetap setia untuk mengikuti ajarannya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap penceramah memulai pembicaraannya itu tidak lepas mengajak kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kalimat utama atau pertama yang diucapkan itu adalah mengajak, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hari ini yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya bagaimana sih cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Karena sering kali kita ucapkan. Nah, kemudian ada juga yang mengundang ke rumah, ada yang menyiapkan hidangan, kemudian sebelumnya ada doa-doa yang dipanjatkan. Sebelum doa itu ada sambutan dari tuan rumah. Kami undang Bapak Ibu semuanya sebagai tanda syukur kami akan nikmat-nikmat dan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kami. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa syarat untuk terpenuhinya kesyukuran seseorang itu ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang yang bersyukur itu harus mengakui semua nikmat yang didapatkan olehnya itu semuanya berasal atau bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus menepikan atau menepis perasaan di dalam dirinya bahwa nikmat-nikmat itu adalah hasil dari usahanya. Oleh karena itu sebagai orang yang beriman dan dia orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah, maka harus ditanamkan
segala nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian yang kedua, dari nikmat yang ada itu terucap dengan lisan kalimat yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillah atau Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin saya sering menyampaikan dalam mukadimah tentang bagaimana kalimat Alhamdulillah itu. Alhamdulillah itu berasal dari kata hamdun, ditambah dengan alif lam menjadi alhamdu. Alhamdu itu adalah ungkapan terima kasih yang disampaikan oleh seseorang atas pemberian yang tidak pernah diminta terlebih dahulu. Ada dua kalimat yang diucapkan oleh orang Arab, yang pertama syukron dan yang kedua adalah hamdan atau hamdun. Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah. Kalau syukron itu tanda terima kasih kita, mengucapkan terima kasih karena pemberian, akan tapi pemberian itu kita minta terlebih dahulu. Misalnya, Dek, ambilkan minum, atau Nak, ambilkan minum. Karena ada pemberian permintaan itu, ketika anak kita mengambilkan minum, maka orang Arab akan mengucapkan syukron. Akan tetapi ketika kita sedang duduk, mungkin kita sedang menikmati acara televisi, tiba-tiba ada anak kita dengan inisiatif sendiri pergi ke belakang, menyiapkan secangkir kopi misalnya, disuguhkan di hadapan kita tanpa permintaan terlebih dahulu, orang Arab itu akan berterima kasih dengan ucapan hamdan. Hamdan, maka sering kita dalam berdoa itu hamdan syakirin, hamdan na'imin. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata alhamdu itu adalah mengandung makna yang sangat luas. Kata alhamdu itu mempunyai makna yang sangat mendalam, sehingga kata alhamdu itu adalah ungkapan terima kasih yang sangat luas yang disampaikan kepada Allah atas pemberiannya, kemudian sangat mendalam. Oleh karena itu kata alhamdu ini tidak boleh dicederai dengan kalimat-kalimat, sehingga kalimat itu membuat keluasan alhamdu, kedalaman alhamdu itu tercederai. Contoh, baik Pak, kemarin saya dengar Bapak itu beli motor ya. Bagi orang yang beriman, dia hanya akan mengucapkan alhamdulillah. Jadi semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Keluasan rezeki dari Allah dan kedalaman ungkapan itu tidak ada embel-embel yang lainnya, sehingga ungkapan-ungkapan yang lainnya itu mencederai atau mengecilkan tanda terima kasih kepada Allah. Contoh lagi, Pak, kemarin baru keluar dari rumah sakit ya. Dengar-dengar sakit, alhamdulillah saya sudah keluar kemarin, walaupun kakinya masih agak bengkak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya kata alhamdulillah dengan keluasan makna dari alhamdulillah itu tidak boleh diungkapkan, ada ungkapan yang mengiringinya dengan kata-kata tetapi, dengan kata-kata walaupun, dengan kata
terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat hadir ke masjid ini walaupun dalam keadaan cuaca yang buruk. Ini dari kata itu tidak dianjurkan, karena itu menyempitkan makna dari kata alhamdulillah itu seakan-akan hujan yang datang itu bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah menjadi penghalang akan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Padahal ketika turun hujan kita dianjurkan untuk mengungkapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Seharusnya ungkapan yang disampaikan alhamdulillahirabbil alamin dengan cuaca yang seperti ini kita masih mampu untuk menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cuaca ini pun dapat mendukung kita untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada kata walaupun, jangan ada kata tetapi. Maka kata tetapi ini adalah kata-kata yang mengecilkan makna keluasan alhamdulillah tersebut. Kemudian ada lagi ketika kita sandarkan segala rasa terima kasih kita kepada Allah dengan segala nikmat, muncul ada perasaan peran kita dalam hal itu. Dengar-dengar kemarin pas bagi rapor atau pas wisuda anaknya komplot ya. Alhamdulillah itu semuanya berkat usaha kami, berkat dukungan kami terus mendukung anak-anak kami untuk bisa meraih itu semuanya. Jadi dari Allah, maka keluasan alhamdulillah itu tersempitkan dengan apa? Karena ada perasaan peran kita dalam hal itu. Maka ketika mengucapkan alhamdulillah, itu semuanya adalah rezeki dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak kami. Ya, ini dari Allah. Yang pertama, tanda orang yang bersyukur itu dia punya perasaan bahwa semua nikmat itu disandarkan kepada Allah. Jadi semuanya dari Allah. Dan yang kedua, diiringi dengan kata alhamdulillah. Akan berarti alhamdulillah itu jangan diiringi dengan kata-kata yang bisa mengecilkan makna alhamdulillah tersebut. Kemudian yang terakhir, alhamdulillah terkata cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat bersyukur itu segala nikmat yang telah didapatkan tadi itu dimanfaatkan, digunakan untuk hal-hal yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, orang yang bersyukur itu dalam memaknai sesuatu dia harus bersandarkan kebaikan yang diridhai oleh Allah. Mata adalah nikmat dari Allah. Ketika kita ditanya mata untuk apa, maka kebanyakan orang akan mengatakan mata itu untuk melihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi orang yang beriman dan bersyukur kepada Allah, dia akan mengatakan bahwa kegunaan mata adalah untuk melihat hal-hal yang baik. Sekarang kita bersyukur kepada Allah, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Apa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa duduk di sini, umur masih diberikan kesempatan untuk hidup, bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati umur sampai di usia ini. Maka bagi orang-orang yang bersyukur, dia akan memanfaatkan umurnya untuk kebaikan. Yang ini yang dimuliakan oleh
ada yang mungkin yang sampai 70 tahun. Itu nikmat dari Allah. Maka syukuri nikmat itu. Apalagi kita berada di bulan Ramadan, maka Ramadan ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya, manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Boleh jadi Ramadan yang akan datang kita tidak akan bertemu lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bersyukur dengan nikmat umur itu, dia akan manfaatkan umurnya untuk melaksanakan kebaikan, dan kebaikan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hal ini disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Aqaf ayat yang ke-15. Ini yang dimuliakan Allah. Kalau bapak masuk dalam wabalah arba'ina sana, qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ketika umur sudah 40 tahun ke atas, ini kan umur tuh. Ya 40 tahun ke atas, 40, 50, 60, 70 tahun. Maka dengan umur itu dia berdoa kepada Allah, rabbi auzi'ni, ya Allah bimbinglah aku an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, untuk selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada aku. Salah satunya nikmat umur itu, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ayo dilihatkan Allah, hari di sisa-sisa umur kita ini, apalagi bulan Ramadan ini, ketika kita beristighfar kepada Allah, pada waktu di antara salam dengan takbir, pada waktu rakaat di sholat tarawih, kita mengucapkan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dengan ketulusan kita minta kepada Allah, maka Allah akan menurunkan ampunan kepada kita semuanya. Dan jika Allah berkehendak, besok salah seorang dari kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawanya, maka ada peluang dosa-dosa yang pernah dilakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menunggu sampai akhir di bulan Ramadan. Maka kesempatan demi kesempatan yang dimiliki, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terus bersemangat untuk melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini sebagai tanda kesyukuran kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita, untuk selalu kita berusaha melaksanakan kebaikan dari sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Simpulannya, yang pertama, orang yang bersyukur itu sandarkan semua nikmat itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian yang kedua, selalu lisan kita ketika ada nikmat-nikmat itu mengucapkan kalimat alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, gunakan segala nikmat yang ada, nikmat tangan, nikmat lisan, nikmat pandangan dan lain sebagainya, itu untuk kebaikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya dan terhindar dari siksa karena mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.